Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Saya Pastor Pius Octavianus menjumpai Anda semua di hari Jumat 21 Januari. Hari Jumat ini Tuhan menyapa kita semua untuk belajar hidup bersama menjadi sebuah tim kerja yang luar biasa. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hari ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau menciptakan kami manusia untuk hidup bersama, bekerja sama menjadi sebuah tim yang semakin solid menyebarkan karya keselamatan-Mu. Tuhan berkati kami untuk permenungan hari ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutus memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, pernahkah dalam hidup kita merasa kita mampu, kita kuat, kita bisa bekerja sendiri, dan kita sungguh-sungguh mengatakan, saya bisa berhasil tanpa orang lain? Itulah sebuah kesombongan kita ketika kita merasa kita bisa bekerja sendiri, bisa sukses sendiri, dan bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan sendiri. Hari ini Injil menegaskan kepada kita, Yesus Kristus dikatakan naik ke bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Yesus yang maha kuasa, ia adalah Allah, ia adalah penuh kuasa, ia memiliki segala-galanya, ia mampu melakukan segala-galanya, tetapi mengajarkan kepada kita semua pada hari ini, ia mengumpulkan sebuah tim, ia membentuk sebuah kelompok, ia membentuk orang-orang yang bisa membantu mengambil bagian dalam karya pewartaan kerajaan Allah. Yesus menunjukkan kita harus hidup dalam sebuah komunitas, kita harus hidup dalam sebuah tim kerja, dan tim kerja itulah kita diuji bagaimana kita membentuk karakter kita. Kita tidak dapat hidup sendiri, kita harus hidup bersama orang lain, dan dalam hidup komunitas itulah kita belajar tentang karakter masing-masing orang, dan di sana kita dituntut bagaimana kita belajar menerima orang dengan macam-macam karakter yang unik itu. Kita semua unik. Saya unik, mempunyai kekhasan sendiri. Orang-orang mempunyai keunikan sendiri, mempunyai cara pandang sendiri, mempunyai hati yang khas, mempunyai cara hidup yang khas, mempunyai pola kerja yang khas. Seorang manajer, seorang pemimpin yang hebat adalah mampu melihat kemampuan, keunikan, kekhasan masing-masing orang, membentuknya menjadi sebuah tim kerja, dan tim kerja itu saling melengkapi. Setiap keunikan dilengkapi oleh keunikan yang lain. Keahlian yang satu dilengkapi oleh keahlian yang lain, sehingga menjadi sebuah tim kerja. Sebuah komunitas yang tidak mampu mengakomodasi masing-masing karakter dan keunikan masing-masing keahlian ini menjadi komunitas yang lemah. Tetapi setiap komunitas di mana pemimpin mampu melihat keunikan, kekhasan, kelebihan, keahlian masing-masing anggota, maka semuanya menjadi kesempurnaan untuk saling melengkapi
Dan dengan demikian komunitas ini menjadi komunitas yang lengkap. Komunitas yang sungguh-sungguh mempunyai macam-macam keahlian dan keunikan-keunikan itu dilihat sebagai sebuah kelebihan untuk saling melengkapi, maka komunitas itu menjadi komunitas yang kuat. Keluarga yang mampu melihat setiap anggota keluarga dengan kelebihannya, keunikannya masing-masing, maka kita saling menerima keunikan, kekhasan masing-masing, dan kemudian melihat keunikan itu untuk belajar saling melengkapi, kelebihan itu saling melengkapi, kekhasan itu saling melengkapi. Maka keluarga itu menjadi keluarga yang luar biasa karena saling mendukung dengan kelebihan dan keunikannya masing-masing. Hari ini Injil Yesus Kristus menegaskan, mengajarkan, dan menanamkan dalam diri kita. Belajarlah untuk melihat keunikan masing-masing orang yang ada dalam komunitas kita. Lihatlah keunikan itu sebagai sebuah kelebihan. Dan keunikan satu orang melengkapi keunikan yang lain. Kelebihan yang seorang menjadi penyebab untuk saling melengkapi, untuk menyempurnakan masing-masing orang yang lain. Dan kekurangan seorang tidak dilihat sebagai kekurangan individu, tetapi kekurangan bersama dalam komunitas, dalam keluarga, untuk dilengkapi oleh pihak, oleh masing-masing personal yang mempunyai kelebihan dalam bidang itu. Kesulitan, keutuhan, kemampuan melihat karakter masing-masing orang dalam komunitas, dan kemudian kita melihat sebagai sebuah kekuatan. Itulah yang mengajarkan kita untuk membentuk komunitas yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, mari kita belajar untuk menerima keunikan masing-masing orang. Anda unik, saya unik, masing-masing orang mempunyai keunikan. Dan keunikan itu adalah sebuah anugerah. Dan dengan demikian kita belajar untuk saling melengkapi. Setiap orang mempunyai kelebihan. Kelebihan itu menyempurnakan kelebihan masing-masing orang. Dan kemudian keahlian kita melengkapi keahlian masing-masing orang. Sehingga komunitas itu menjadi komunitas yang sungguh-sungguh lengkap. Komunitas yang kuat. Komunitas yang solid. Saudara-saudara terkasih, komunitas yang solid, komunitas yang utuh, komunitas yang mempunyai keunikan masing-masing karakter, hendaknya menjadi berkat bagi semua orang. Keunikan kita juga menjadi cara Tuhan memakai kita untuk menjadi pewarta. Tiap-tiap murid-murid ini yang dipilih oleh Yesus dari masing-masing cara mereka mempunyai keunikan, dan Tuhan pakai keunikan itu. Mereka bukan orang-orang yang sempurna, tetapi mereka belajar untuk saling menyempurnakan menjadi sebuah komunitas yang solid. Dan lihat cara hidup mereka. Mereka sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan bersama untuk saling mengisi, saling menyempurnakan. Dan lihat di ujung akhir hidup mereka, mereka membentuk gereja. Dan di atas pondasi para rasul inilah gereja bisa hidup ribuan tahun sampai hari ini. Komunitas yang sulit, komunitas yang utuh, komunitas yang sungguh-sungguh saling melengkapi menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Dan Tuhan pakai untuk menjadi pewarta kabar gembira. Kita juga dipakai oleh Tuhan sejauh kita membentuk komunitas yang kuat, masing-masing melengkapi, masing-masing mengisi keahlian satu, mengisi keahlian yang lain, kekurangan yang satu disempurnakan oleh kelebihan masing-masing anggota yang mempunyai kelebihan. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.